Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, rahmat serta hidayahnya. Sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kursus pembina mahir tingkat dasar Korwil 2 Kuarcap Banyuwangi yang diadakan di Kecamatan Kabat. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Kakak-kakak, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Kak Karmelia, bisa dipanggil dengan Kak Emil. Baik kakak-kakak, dalam materi ini saya akan menyampaikan tentang SKU atau syarat kecakapan umum, TKU tanda kecakapan umum, SKK syarat kecakapan khusus, TKK tanda kecakapan khusus, SPG syarat pramuka Garuda, TPG tanda pramuka Garuda, dan cara mengujinya. Sebelumnya, ini peta konsep dari materi saya. Baik kakak-kakak, pramuka adalah sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga usia 7 sampai 10 tahun, pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun, pramuka penegak usia 16 sampai 20 tahun, dan pramuka pandega usia 21 sampai 25 tahun, serta kelompok-kelompok anggota pramuka lainnya yang meliputi pembina, andalan, korpelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kakak-kakak, badan hukum dalam materi ini ada 3. Yang pertama, SK Kuarnas nomor 198 tahun 2011 tentang syarat kecakapan umum atau disingkat SKU untuk golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dasar hukum yang kedua yaitu SK Kuarnas nomor 134/KN/1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Yang ketiga, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 101 tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Kakak-kakak, tentunya dalam melaksanakan kursus ini memiliki tujuan, ya. Tujuannya mungkin khusus, ya, buat kakak-kakak adalah ingin memperdalam ilmu kepramukaan. Nah, dalam materi ini pun ada beberapa tujuan, ya. Antara lain yaitu peserta kursus memahami dasar hukum, pengertian SKU, SKK, dan SPG. Tujuan yang kedua, memahami macam-macam TKU, TKK,
dan TPG. Tujuan yang ketiga, memahami syarat memperoleh TKU, TKK, dan TPG. Untuk tujuan yang keempat, harapan dari para pelatih, kakak-kakak peserta KMD ini mampu mengaplikasikan materi yang sudah didapatkan dari kursus ke satuan binaan gugus depan masing-masing. Ya, baik kakak-kakak, langsung pada pengertian. Syarat kecakapan umum atau disingkat dengan SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Ya, jadi SKU itu syarat umum, ya, syarat umum sebelum kakak-kakak ya melaksanakan atau mendapatkan TKU. Ya, jadi kewajiban kakak-kakak sebagai anggota ya pramuka itu mempelajari SKU. Nah, apakah kakak-kakak yang harus mempelajari SKU? Ya, itu adalah peserta didik ya, peserta didik kakak-kakak di gugus depan itu wajib melaksanakan SKU. Nah, setelah melaksanakan SKU, tentunya akan mendapatkan penghargaan yang berupa tanda kecakapan umum. Nah, penilaiannya perorangan atau individu. Bagaimana kalau pelaksanaannya itu dalam suatu regu atau barung? Tetap penilaiannya harus perorangan. Ya. Syarat kecakapan khusus atau disingkat dengan SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya. Untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK tentunya sama, yaitu harus melalui proses ujian-ujian ya. Syarat Pramuka Garuda atau SPG bukan Sekolah Pendidikan Guru ya. Jadi kalau dalam pendidikan kepramukaan SPG itu syarat Pramuka Garuda adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. Syarat kecakapan umum sesuai golongan ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ada beberapa golongan dalam pramuka yaitu siaga, penggalang, penegak, pandega, dan kelompok-kelompok anggota pramuka lainnya ya. Di situ syarat kecakapan umum sesuai golongan ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, SKU itu sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Jadi SKU ini sebagai persyaratan anggota gerakan pramuka untuk golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka
yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. SKU untuk golongan siaga itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. Ya, jadi usia golongan siaga itu 7 sampai 10 tahun dan tingkatannya terdiri dari 3, yaitu tingkatan siaga mula, tingkatan siaga bantu, dan tingkatan siaga tata. Untuk SKU-nya itu terdiri dari 34 poin. Jadi masing-masing tingkatan itu isi SKU-nya 34 poin. Berikutnya, SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. Yang kelima, SKU untuk golongan penegak itu terdiri dari 2 tingkatan, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. Ya. Isi SKU dari penggalang itu 30 poin. Nah, untuk penegak hanya terdiri dari 24 poin. 23 poin. SKU untuk golongan pandega terdiri hanya 1 tingkatan saja, yaitu pandega. Isi dari SKU-nya adalah 24 poin. Nah, setelah melaksanakan SKU, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan TKU. Ya, TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Ya, itu gambar tanda kecakapan umum masing-masing golongan. Lanjut ya kakak-kakak ya. Nah, gambar ya, tanda kecakapan umum untuk golongan siaga. Siaga tadi sudah saya sampaikan bahwasanya terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. Ya, untuk tingkat siaga ya, yang mula itu hanya 1 tanda ya. Dasar warnanya hijau, di dalamnya terdapat gambar manggar. Manggar itu bunganya kelapa ya. Terus untuk tingkat bantu, siaga bantu itu ada 2 tanda ya. Kalau untuk tingkat siaga tata ada 3 tanda ya. Pemasangan TKU-nya ya, untuk siaga itu di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung ya. Jadi masing-masing anggota ya, masing-masing peserta golongan siaga itu harus mempunyai tanda barung, misalkan nama barungnya apa gitu, atau penggalang juga demikian ya, di bawah tanda regu ya, regu kancil, regu melati, itu di bawahnya diberi tanda TKU. Untuk golongan penggalang juga ada 3, yaitu penggalang ramu tandanya 1, penggalang rakit tandanya 2, penggalang terap tandanya 3. Dasar warnanya merah. Di situ gambar manggarnya sudah mekar ya. Lanjut, tanda kecakapan umum untuk penegak ya. Untuk penegak itu
dasar warnanya ada dua, yaitu hijau muda dan hijau tua. Kalau hijau muda itu untuk golongan penegak tingkat bantara. Kalau hijau tua itu untuk golongan penegak tingkat laksana. Nah, kalau di situ gambarnya sudah nampak tunas kelapa ya. Pemasangannya untuk penegak dipasang di lidah baju ya. Untuk yang muda itu ya, warna yang muda hijau muda itu di sebelah kiri lidah baju ya, atau di pundak itu kan ada lidahnya ya. Ya. Itu di sebelah kiri untuk tingkat bantara, di sebelah kanan untuk tingkat laksana. Nah, kalau untuk golongan pandega itu lambangnya atau tandanya ya, dasar warnanya coklat ya, tunas kelapanya sudah utuh juga. Nah, pemasangannya ya di lidah baju atas ya, pundak ini sebelah kanan gitu. Syarat kecakapan khusus sesuai golongan ya. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu atau terkait dengan minat dan bakat ya. SKK dipilih seseorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi SKK itu karena keinginan peserta didik ya, bukan paksaan dari pembina. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan, keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginan, sehingga dapat mendorong semangat menjadi wiraswastawan di masa mendatang. Jadi SKK ya, syarat kecakapan khusus ya, harapannya bisa dikembangkan di kemudian hari ya, terkait dengan minat dan bakatnya itu bisa terus dikembangkan ya. Nah, TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan ya. Jadi terkait dengan TKK tersebut ya, untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus tentunya ya harus proses ujian-ujian terlebih dahulu. Nah, TKK itu digolongkan menjadi 5 bidang. Nah, digolongkan menjadi 5 bidang. Ya, ini bidang yang pertama yaitu bidang keagamaan, mental, moral, spiritual ya, ataupun yang terkait dengan karakter, perilaku ya, kepribadian dan watak ya. Jadi TKK pada bidang ini warna dasarnya kuning ya. Yang kedua, bidang keterampilan, teknik pembangunan ya, warna dasarnya hijau. Yang ketiga, bidang kesehatan, ketangkasan ya, pada TKK bidang ini memiliki warna dasar putih. Terus yang keempat, bidang patriotisme, seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Dan yang kelima, bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong,
ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, lingkungan hidup. Tanda kecakapan khusus pada bidang ini memiliki warna dasar biru. Ya. Bentuk tanda kecakapan khusus, ya, bentuknya seperti ini ya kakak-kakak ya. Nah, itu ada bentuk segitiga ya. Jadi untuk segitiga itu dimiliki oleh tingkat siaga ya. Untuk pramuka siaga itu ya, tanda kecakapan khususnya bentuknya segitiga, lancipnya di bawah ya. Ukurannya 3 cm. Terus tingginya 2 cm. Jadi panjangnya 3 cm, tingginya 2 cm. Terus bentuk TKK untuk pramuka penggalang ini ada 3 bentuk ya. 3 bentuk tersebut sesuai dengan tingkatan, yaitu tingkat purwa, tingkat madya, dan tingkat utama ya. Untuk tingkat purwa itu bentuknya lingkaran dengan diameter 2,5 cm ya. Bingkainya merah ya. Ukuran bingkainya 2 mm. Untuk tingkat madya itu berbentuk bujur sangkar atau persegi dengan panjang sisi 2,5 cm. Ukuran bingkainya sama juga. Nah, warnanya juga sama ya. Untuk tingkat utama itu bentuknya segi 5 sama sisi ya. Panjang sisinya 2 cm dan ukuran bingkainya masih sama, yaitu 2 mm ya. Warnanya sama juga. Untuk pramuka penegak ini ya, ada 3 tingkatan juga, yaitu tingkat purwa ya. Tingkat purwa, tingkatan terendah, yaitu bentuknya lingkaran ya, diameternya sama ya, hanya pembedaan warna bingkai. Kalau penegak itu warna bingkainya kuning ya. Kalau tingkat madya sama bentuknya, saya rasa dengan penggalang sama, hanya pembedaan warna bingkai ya. Ya, berikutnya syarat pramuka Garuda dan tanda pramuka Garuda ya. Seseorang yang telah menyelesaikan SPG atau syarat pramuka Garuda disebut sebagai pramuka Garuda. Ialah seseorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda ya. Syaratnya ya, untuk dapat melaksanakan syarat pramuka Garuda itu ada 4 ya. Yang pertama, mampu menjadi contoh teladan di mana saja. Yang kedua, telah menyelesaikan SKU. Yang ketiga, memiliki TKK dari masing-masing bidang. Kalau untuk pramuka Pandega sedikitnya 10 macam TKK ya, tanda kecakapan khusus dari masing-masing 3 bidang ya. Jadi masing-masing bidang ya, kalau masing-masing bidang itu paling sedikit ya 3 TKK. Nah, kan ada 5 bidang ya, yang warnanya kuning, putih ya, biru itu tadi ya. Jadi masing-masing ya harus memiliki TKK ya 3 bidang ya dari masing-masing tersebut ya. Yang berikutnya syaratnya mengikuti pertemuan ya. Telah atau pernah mengikuti pertemuan ya, baik itu di tingkat ranting, cabang, daerah,
nasional maupun internasional. Kalau untuk pramuka siaga telah mengikuti pesta siaga di tingkat ranting, cabang, daerah, dan sebagainya ya. Kalau untuk tingkat penggalang, golongan penggalang ya, pernah mengikuti ya jambore ya dan sebagainya ya. Terus berikutnya ya, SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Yang ketiga, yang membedakan TPG siaga, penggalang penegak dan pandega ialah warna dasar TPG. Untuk tanda pramuka Garuda siaga, warna dasarnya hijau. Untuk TPG penggalang, warna dasarnya merah. Untuk tanda pramuka Garuda penegak, warna dasarnya kuning. Untuk tanda pramuka Garuda pandega, warna dasarnya coklat ya. Yang keempat, syarat pramuka siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tingkat tertinggi, yaitu tingkat tata. Kalau masih mula atau bantu itu tidak bisa mengikuti atau melaksanakan syarat pramuka Garuda. Untuk syarat pramuka Garuda penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang tingkat tertinggi juga, yaitu tingkat terap. Nah, berikutnya yang keenam, syarat pramuka penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana ya. Yang ketujuh, syarat pramuka Garuda pandega. Kalau pandega itu hanya satu tingkat, jadi langsung bisa. Yang memiliki syarat-syarat tertentu tadi sudah saya sampaikan. Kalau untuk pandega itu ya harus memiliki 10 macam TKK minimal gitu ya. Nah, umumnya ya 15, jadi masing-masing bidang itu ya memiliki TKK 3 ya. Kan ada 5 bidang itu tadi nggih. Nah, berikutnya ya pemegang TPG. Nah, pemegang tanda pramuka Garuda itu mempunyai kewajiban. Yang pertama, menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan. Nah, syaratnya itu tadi yang sudah saya sampaikan ya, harus menjadi contoh tauladan di mana saja ya, baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Yang kedua, kewajibannya mendorong, membantu dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Ya, ini tanda pramuka Garuda ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Warna dasar untuk pramuka siaga ya, pramuka Garuda untuk siaga itu hijau. Nah, di dalamnya sudah ada gambar lambang negara yaitu Garuda ya. Untuk tanda pramuka Garuda penggalang itu warna dasarnya merah. Nah, tanda pramuka Garuda penegak warna dasarnya kuning, dan tanda pramuka Garuda golongan pandega warna dasarnya coklat. Bingkainya sama ya kakak-kakak ya, di situ bingkainya ya. Berikutnya, siapa penguji SKU, SKK, dan SPG? Ya, penguji SKU, SKK, dan SPG itu yang pertama ya, adalah pembina ya, atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Yang kedua, menguji SKK itu adalah tim ya. Tim itu terdiri dari 2 orang, yaitu pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang akan diuji. Atau seorang yang dianggap ahli dalam bidang kecakapan tertentu ya, yang ditempuh oleh pramuka yang bersangkutan. Penguji ahli dapat berasal dari dalam maupun luar gerakan pramuka. Jadi orang yang kompeten ya, ahli dalam bidang-bidang tersebut. Ada 5 bidang tadi. Nah,
Yang ketiga, penguji SPG ialah tim yang diangkat oleh kuartir, ya, oleh ketua kuartir yang terdiri dari pembina satuan, ya, pembina gugus depan, andalan, orang tua, atau tokoh masyarakat setempat. Ya. Khusus untuk gugus depan di luar negeri, tim pengujinya dapat diangkat oleh ketua majelis pembimbing gugus depan. Ya. Cara menguji, ya, syarat kecakapan umum, ya, dan syarat kecakapan khusus. Cara mengujinya yaitu ujian dilaksanakan secara perorangan, ya, satu demi satu, tidak secara berkelompok. Jadi mengujinya, ya, ujiannya dilaksanakan secara perorangan. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok seperti regu ataupun barung, ya, penilaiannya tetap dijalankan perorangan, ya. Contoh yang bisa dilaksanakan berkelompok itu seperti PBB, berkebun, ya, berkemah, itu tetap penilaiannya perorangan. Mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji. Jadi pembina tidak boleh memaksakan. Kamu saya uji materi ini, tidak bisa, ya. Jadi sesuai, ya, ditentukan oleh peserta didik. Nah, tidak harus beraturan, ya, tidak harus dalam menguji SKU tidak harus beraturan. Nah, SKU poin 1, poin 2 dan seterusnya itu tidak harus, ya. Nah, kita tanya, ya, kita nego, ya, peserta didik itu sudah menyelesaikan atau sudah hafal SKU poin berapa gitu, ya. Pembantu SKU, ya, pembantu pembina, ya, yang menguji, ya. Berikutnya, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya, ya. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, ya. Tidak boleh memaksa, tidak membuat peserta didik takut. Nah, selain memperhatikan batas kemampuan mental, fisik, ya, dan inteligensi, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang akan diuji itu harus diperhatikan. Yang keenam, penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ya, ikhtiar, ketekunan peserta didik tersebut dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh, ya, peserta didik. Jadi sebelum menguji ataupun sesudah menguji SKU dan SKK diperhatikan, oh betul-betul, ya, tidak saat melaksanakan ujian itu, ya, tapi sebelumnya sudah harus mempunyai catatan, ya. Seorang pembina itu harus mempunyai catatan sebelum maupun sesudah, ya. Penguji jangan lupa membubuhkan paraf atau tanda tangan, ya, nama terang, tanggal, ya, pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Nah, cara menguji SPG, ya, cara menguji SPG syarat pramuka Garuda. Yang pertama, ya, penilaian atas calon pramuka Garuda dilakukan perseorangan, ya. Yang kedua, dalam memberikan penilaian seorang calon pramuka Garuda, ya, ada tim penilai, yaitu tim penilai wajib memperhatikan keadaan lingkungan setempat, ya, keadaan lingkungan setempat peserta didik yang akan, ya, melaksanakan SPG syarat pramuka Garuda itu. Terus keadaan dan sifat calon pramuka Garuda.
Ya, terus keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon pramuka Garuda. Jadi tim penguji bisa tanya pada tokoh masyarakat, itu bagaimana si A? Nah, kepada pihak keluarga atau pada pihak-pihak lain yang kompeten ya. Terus penilaian dilakukan dengan cara wawancara secara langsung atau pengamatan. Atau yang ketiga, meneliti dari hasil laporan atas calon pramuka Garuda baik yang tertulis maupun lisan. Ya. Yang keempat, penyematan TKU, TKK maupun TPG dilakukan pada upacara resmi, yaitu berupa pelantikan ya. Yang kelima, ketentuan dan tempat pemakaian TKU, TKK dan TPG ya. Untuk TKK, pramuka siaga dan pramuka penggalang ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri ya. Sedangkan TKU untuk pramuka penegak dan pandega disematkan di pundak kiri dan kanan ya. Yang kedua, tanda kecakapan khusus baik untuk pramuka siaga, penggalang, penegak maupun pandega ditempel di lengan baju sebelah kanan. Nah, paling banyak ada 5 ya TKK ya. Sedangkan TKK-TKK yang lainnya ya, dapat ditempelkan pada tetampan atau selendang. Jadi ya seperti Miss Universe ataupun ya Putri Indonesia dan sebagainya itu ya. Jadi diselimpangkan ya, diselimpangkan ya. Berikutnya TPG ya. TPG ada 2 macam, yaitu yang pertama TPG dari logam digantungkan di muka dada ya dengan pita berwarna merah putih yang dikalungkan di leher, dipakai pada upacara resmi. Yang kedua, pada kegiatan sehari-hari dipakai ya dari kain ditempelkan di dada ya. Selembab kanan ya di atas saku ya. Di atas bintang tahunan ya, atau tigor, tiska dan lain-lain. Ya, kakak-kakak. Tugas pembina pramuka itu berkaitan dengan SKU, SKK dan SPG. Ada 3 ya. Nah, yang pertama, pembina pramuka harus membantu ya, memberikan motivasi, mendorong agar peserta didik tidak terlalu lama dalam tingkat yang diperolehnya masing-masing. Mereka harus menyelesaikan SKU berikutnya. Jadi tugas kakak-kakak nanti di gugus depan binaan ya, harus bisa memotivasi, mendorong peserta didik agar ya tidak berhenti ya dalam SKU tingkatan tersebut. Harus berkelanjutan ya. Yang kedua, pembina pramuka selalu mendorong supaya peserta didik memiliki TKK. Nah, tentunya kakak-kakak atau pembina ya harus belajar juga ya, mengembangkan ya skill ya, mengembangkan kreativitasnya agar ya adik-adik peserta ya juga memiliki TKK ya, tanda kecakapan khusus ya. Tugasnya kakak adalah ya melatih ya, mendorong supaya peserta didik memiliki TKK ya, dan memotivasi tentunya ya. Terus agar memiliki TKK yang lain. Yang ketiga,
Pembina pramuka berkewajiban untuk dapat memberikan keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang peserta didik, utamanya bagi mereka yang akan dicalonkan sebagai pramuka Garuda. Jadi pembina harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dinilai, apa yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik tersebut Baik kakak-kakak, itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mohon maaf apabila ada salah kata Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.